بسم الله الرحمن الرحيم. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, timbul pertanyaan, kok bisa hari ini umat Kristiani memahami bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu Tuhan atau anak Tuhan? Barakallahu fikum. Maka mari kita lihat sejarah, dan ini diakui oleh umat Kristiani. Barakallahu fikum. Sosok yang banyak merubah Injil, barakallahu fikum, adalah sosok yang bernama Paulus dari Tarsus. Paulus dari Tarsus. Tarsus sekarang adalah masuk wilayah Turki. Siapa Paulus ini? Paulus adalah seorang Yahudi dari kabilah atau dari suku Bunyamin, yang dulu dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan di masa hidupnya diawali kebencian yang sangat terhadap pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia termasuk orang yang memusuhi, meneror, menangkap, memukul, bahkan membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namun di suatu perjalanan menuju Damaskus, barakallahu fikum, ini pengakuan yang dia buat sendiri di dalam perjanjian baru. Barakallahu fikum, dalam sebuah perjalanan dia menaiki kuda atau unta atau keledai, pokoknya dia menunggangi sesuatu. Barakallahu fikum, kemudian datang cahaya dari langit. Ini pengakuannya, dan ini diakui oleh umat Kristiani. Tiba-tiba dia terjatuh dari tunggangannya, dan dia berkata, saya melihat Yeshua. Yeshua bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya Yesus, bahasa Arabnya Isa. Melihat Yeshua dari langit. Seketika itu aku bertobat kepadanya atas apa yang aku lakukan dahulu untuk membenci, memukuli, bahkan membunuhi pengikutnya. Aku melihat sosoknya yang memanggilku dari langit. Barakallahu. Sehingga dari situlah dia melakukan pertaubatan dan dia mulai menulis Injil. Barakallahu. Nah, sehingga salah satu yang merubah banyak ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sosok Paulus ini. Dulu namanya Saulus, ketika bertaubat diganti Paulus. Barakallahu fikum. Nah, dia bertaubat dan dia menulis Injil. Barakallahu fikum. Salah satunya dia merubah. Dulu Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendakwakan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kini dia jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Barakallahu. Kenapa? Kalau dari sisi ilmu sanad jelas. Kalau dia tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan, maka siapalah dia? Bertemu Nabi Isa juga tidak. Kedudukannya mungkin kalau kita bahasakan jauh di bawah tabi'in. Jadi dia langsung ambil jalan pintas, dia jadikan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sehingga dia pun diangkat menjadi Rasul. Maka mungkin sering kita lihat ada beberapa gereja ditulis gereja Rasul Paulus. Barakallahu fikum. Atau Santo Paulus. Santo itu adalah artinya orang suci. Sama kedudukannya dengan Rasul. Barakallahu fikum. Sehingga dialah yang menerima wahyu dari Yeshua, dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dijadikan sebagai rahmat. Barakallahu fikum. Sehingga dia tulis. Banyak di perjanjian baru tulisan, dan mayoritas tulisan daripada Paulus ini. Barakallahu fikum. Dia merubah ajaran tauhid kepada ajaran khurafat. Dia merubah Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengharamkan babi, dia halalkan.
Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengharamkan khamar, dia halalkan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya termasuk sunat. Nabi Isa alaihissalatu wassalam mewajibkan sunat, tapi dia merubah hukumnya. Boleh-boleh saja, boleh sunat ya boleh, enggak masalah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jangan aneh umat Kristiani makan babi biasa. Ya, barakallahu fikum. Minum minuman keras biasa. Ya, berasal dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus dari Tarsus ini, barakallahu fikum. Nah,